Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Khulafaur Rasyidin. Bahasan kita adalah akan mengenal sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meneladani sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Arti khulafa itu berarti pengganti. Ar-Rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk. Yaitu yang kita bahas adalah satu, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mari mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah. Beliau dilahirkan di kota Makkah tahun 573 Masehi. Nama orang tuanya Abu Quhafah At-Tamimi dan Ummu Khair. Abu Quhafah At-Tamimi ini ayahnya dan Ummu Khair itu nama ibunya. Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, Nama Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Yaitu yang membenarkan setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau menuju ke langit, kemudian kembali lagi ke bumi. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di saat orang lain tidak percaya, Abu Bakar mempercayai peristiwa tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Abu Bakar termasuk sahabat yang menemani dalam peristiwa hijrah ke Madinah, yaitu saat berada di Gua Sur. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Hijriah. Anak yang soleh dan solehah, ada beberapa jasa saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, mewujudkan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Perluasan wilayah meliputi Irak, Persia, Syria, Taima atau perbatasan Syam, dan Yarmuk. Abu Bakar membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah. Abu Bakar mengangkat seorang wali atau gubernur untuk setiap wilayahnya tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf.
Hal ini berdasarkan usul dari Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran ini dibukukan? Dengan alasan banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur atau meninggal dunia. Alasan yang kedua, Al-Quran dibukukan adalah ayat yang ditulis pada daun, pada kulit, pada kayu, itu mudah hilang. Anak yang soleh dan solehah, jasa yang keempat adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka memulai meninggalkan aturan-aturan Allah dan banyak keluar atau murtad dari agama Islam. Termasuk adanya nabi palsu, orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi. Anak yang soleh dan solehah, mari meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan yang pertama adalah tentang keikhlasan. Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin kaum muslimin hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, apa yang diperjuangkan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Anak-anak juga begitu, melaksanakan sesuatu, belajar, membantu orang tua, itu hanya mengharapkan ridha Allah. Keteladanan yang kedua adalah kesederhanaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang sangat sederhana, padahal beliau adalah seorang pemimpin. Ini bisa kita tiru, meskipun kita punya segalanya, maka sikap kita tetap sederhana. Keteladanan yang ketiga, membela yang lemah. Abu Bakar As-Siddiq sangat peduli terhadap kepemimpinannya, terhadap rakyatnya, terhadap yang lemah. Maka anak-anak kelak saat menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi puncuk pemimpin perusahaan, juga harus memperhatikan bawahan. Keteladanan yang keempat adalah pemberani. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang pemberani. Kita juga harus berani, ya. Berani karena benar. Anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan sahabat yang kedua atau Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama ayahnya adalah Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab dikenal berani, gagah, tegas, dan cerdas. Umar bin Khattab awal mendapatkan hidayah masuk Islam saat beliau mendengar bacaan adiknya. Adiknya membaca surah Toha ayat 1 sampai dengan 8. Selanjutnya, Umar menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Nah, soleh dan solehah, banyak sekali jasa Umar bin Khattab ini. Di antaranya satu, mendirikan Baitul Mal. Kalau sekarang itu bernama bank atau BMT.
perbankan. Yang kedua, membuat mata uang. Yang ketiga, membentuk satuan-satuan tentara. Yang keempat, mengatur gaji. Yang kelima, mengangkat hakim-hakim. Yang keenam, menetapkan perjalanan pos. Yang ketujuh, menetapkan penanggalan dan tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah itu ditetapkan saat pemerintah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jasa yang berikutnya adalah mengadakan pengawasan terhadap pasar. Selanjutnya, mengontrol timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, dan jasa yang terakhir, pengawasan terhadap kebersihan jalan. Anak yang soleh dan solehah, Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun. Ya, ini usianya sama dengan usianya Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Tepatnya pada 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Lama kepemimpinan Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan. Anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang bisa kita teladani dari khalifah yang kedua ini? Yang pertama, pemberani. Abu Bakar ya. Yang kedua, Umar ya, Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pemberani. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang berani, pemberani. Yang kedua, yang kita bisa teladani adalah merakyat, memikirkan rakyatnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Yang ketiga adalah ketegasan dalam menegakkan keadilan. Yang keempat adalah kewaspadaan. Orang-orang munafik berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Mereka menyebarkan fitnah untuk menghancurkan umat Islam. Musuh-musuh Islam menyadari bahwa Islam tidak dapat dihadapi dengan kekerasan. Hal inilah yang senantiasa diwaspadai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Dia mendapatkan julukan Zunnurain. Beliau menjadi khalifah saat usianya 70 tahun. Jasa Utsman bin Affan: 1. Membukukan mushaf Al-Quran. Yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan dakwah Islam. Nah, yang soleh dan solehah, apa yang bisa kita teladani dari sahabat Utsman bin Affan? Yang pertama adalah bersikap tidak sombong. Ya, meskipun Utsman adalah seorang pengusaha yang kaya raya, seorang saudagar yang sukses, namun Utsman tidak sombong. Yang kedua, rajin dan ulet. Yang ketiga, bersikap lemah lembut. Ya, lemah lembut adalah salah satu dari sifatnya sahabat Utsman bin Affan. Kita lanjutkan khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Makkah sekitar tahun 600 Masehi. Nama ibunya adalah Fatimah binti Asad dan nama ayahnya adalah Abu Thalib. Ini masih pamannya ya. Abu Thalib ini pamannya Nabi Muhammad. Selanjutnya, jasa Ali bin Abi Thalib mengganti penjabat pemerintah yang korup. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa. Yang keempat, memajukan pembangunan. Keteladanan yang bisa kita ambil dari khalifah yang keempat ini adalah: 1. Berani dalam membela kebenaran. Yang kedua, tegas dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah sosok yang pintar. Ali adalah sahabat Nabi yang cerdas. Anda yang soleh dan solehah, demikianlah kisah singkat sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Semoga kita bisa meneladaninya. Demikian, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.